learn about new materials. Jadi untuk minggu ini, di video ini kita akan belajar materi baru. And this is for the preparation for your PTS. Jadi ini ada persiapan buat nanti penilaian tengah semester kalian. Oke, so let's go to the point. Kita langsung ke poinnya aja. Anyway, ngomong-ngomong, if you want to watch other English videos, it's always available on my YouTube channel. You can go there and watch them for free. Jadi bisa di sana kalau mau nonton videonya semuanya gratis. Oke? Now what's on this week? So this week, jadi minggu ini kita bakal belajar tentang reading King Tut's Tomb Discovered, penemuan makam King Tut part 1, and also about physical adjectives, jadi karakteristik fisik. Jadi tentang bagaimana kita memberikan penilaian fisik seseorang. This is not body shaming ya, ini bukan masalah body shaming. Next, King Tut's Tomb Discovered. Jadi di sini ada sebuah teks yang akan pertemuan ini kita akan belajar di part satunya. Part satunya berarti ada 2 paragraf atas. For the second part, untuk part 2 will be the 2 last paragraph. Jadi 2 paragraf terakhir itu bakal jadi part 2 for your second meeting, untuk meeting kedua kalian. Oke, so we will start from the first paragraph. Kita mulai dari paragraf pertama. So yesterday, kemarin, on the 24th November 1922, jadi kemarin tanggal 22 November 1922, the archaeologist, archaeologist means arkeolog alias peneliti peninggalan sejarah masa lalu atau purbakala. The archaeologist Howard Carter, si archaeologist discovered the tomb of King Tutankhamun. Jadi menemukan menemukan tomb, makam dari King Tutankhamun atau Raja Tutankhamun in the Valley of the Kings, alias di lembah para raja, where many of the pharaohs, di mana banyak para raja atau para Firaun were buried atau dimakamkan. The tomb was so small, jadi makamnya sangat kecil, that it was not discovered for over 3,000 years. Jadi saking kecilnya dia makamnya tidak bisa ditemukan. Dia ditemukan for over selama lebih dari 3.000 tahun lamanya. Nah, itu karena mungkin terlalu kecil makamnya, jadinya akhirnya dia susah untuk ditemukan oleh para arkeolog. That's for the paragraph 1. For the paragraph 2, now Tutankhamun, nama yang raja tadi, Tutankhamun became the pharaoh of Egypt. Jadi Tutankhamun menjadi Firaun di Mesir when his father died in 1337 BCE. Jadi ketika ayahnya meninggal pada tahun 1337 sebelum Masehi. He was only 9 years old. Jadi dia menjadi raja pada umur 9 tahun maksudnya. His death at the age of 18, jadi kematiannya si Tutankhamun di umur 18 is still a mystery, masih menjadi misteri untuk scientist, untuk para ilmuwan. Oke, Egypt is Mesir, and BCE means sebelum Masehi. Itu maksudnya sirkulasi itu tahun sebelum Masehi, yang biasa dia hitungannya tuh mundur. Kalau kita kan kalau Masehi itu hitungannya makin lama makin gede bilangannya atau angkanya makin gede. Kalau BCE dia angkanya makin lama makin kecil. Nah, he was only 9 years old and his death, maksudnya kematian ayahnya at the age of 18 is still a mystery to the scientists. Jadi masih jadi misteri bagi para ilmuwan. Some believe, jadi beberapa percaya he died from an infection. Jadi dia mati atau meninggal karena infeksi in a broken leg, alias patah kaki. Jadi kakinya tuh terinfeksi. This is only one theory. Ini baru teori pertama. The second theory atau others think, yang lainnya berpikir he died from a blow. A blow means pukulan to the head. Jadi ada yang kayak meninju kepalanya atau pukulan di kepalanya. So there are some speculations. Jadi ada beberapa spekulasi meninggal mudanya si Raja Tutankhamun. So those are the text that we discuss for the first meeting.
The next we will discuss about physical adjectives. Kita akan belajar karakteristik fisik seseorang. So it is total karakteristik ya. Jadi untuk menceritakan atau memberitahukan penampilan, ciri-ciri penampilan secara fisik. And it can be more than one word. Bisa lebih dari satu kata. Mungkin kita bisa bilang kayak for example thin alias kurus, or maybe fat, gemuk misalnya. But it can also be two words. Jadi bisa juga jadi dua kata. For example kayak gini contohnya. Pointed nose, atau kita biasanya sebut hidung mancung. Or maybe you can say chubby cheek, or pipi tembem, atau pipinya gemuk misalnya kan. Or you can say like long hair, rambut panjang. Nah ini kan dua kata. Long itu adjektifnya yang biru, hair is the object. Jadi long hair, rambut panjang. Chubby cheek, pipi tembem, seperti itu. Jadi yang merah itu objeknya, yang biru itu adjektifnya atau ciri-cirinya. Alright, so that will be the end of our materials for this meeting. If you meet me in the class, kalau kalian ketemu saya di kelas, there will be longer version. Akan ada versi yang lebih lengkap dan lebih panjang, dan kalian akan dites dengan beberapa quiz. So cannot wait to see you in the class. And if you have questions, you can put your questions under this video. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan taruh pertanyaan di bawah video ini. Or you can ask in the Google Classroom, atau bisa tanya di Google Classroom. Thank you. See you in the class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.